warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Pak Mansur Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan tak lupa teman-teman MDA 3 yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Eka Septiana Alfiani dan kedua teman saya yaitu Mbak Hestiana dan Mbak Rini Handayani akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang ruang lingkup dan tujuan organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi kelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Sedangkan tolak ukur organisasi dianggap baik adalah apabila organisasi diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar seperti pengembangan sumber daya manusia sehingga menekan angka pengangguran. Yang selanjutnya yaitu pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengerahan atasan mengejar tujuan bersama. Yang kedua, menurut James de Monay, mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, menurut Chester E. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari pengertian-pengertian di atas, organisasi yaitu sekelompok orang yang memiliki tujuan, visi dan misi bersama untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Seperti itu. Yang selanjutnya, ruang lingkup organisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, ruang lingkup organisasi. Suatu teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi biasa disebut dengan organisasi. Salah satu masalah yang dapat dikaji dalam suatu teori organisasi adalah bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Hal tersebut dikemukakan oleh seseorang ahli bernama Louis Steenhuisen pada tahun 1987. Dalam pembahasan mengenai teori organisasi mencakup masalah teori organisasi pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang, yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Selanjutnya, ruang lingkup organisasi terdiri atas 3 teori. Yang pertama, teori organisasi klasik. Konsep tentang organisasi sebenarnya telah berkembang mulai tahun 1800-an dan konsep-konsep ini sekarang dikenal sebagai teori klasik atau classical theory atau kadang disebut dengan teori tradisional. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran yaitu 1. Teori biokrasi. Teori biokrasi ini mempunyai karakteristik struktural tertentu dapat ditemukan di setiap organisasi kompleks dan modern. Selanjutnya, teori ini sebagai dikembangkan atas dasar sumbangan Henry Fayol dan Lyndall Urwig dan dari Eropa serta Monay dan Rayleigh di Amerika. Yang ketiga, manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick
Winslow Taylor. Arti manajemen pertama ilmiah merupakan penerapan masalah-masalah organisasi. Sedangkan kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme atau teknik-teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Handayani akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hestiana. B. Teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori neoklasik merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Teori neoklasik didefinisikan sebagai suatu organisasi sebagai kelompok dengan tujuan bersama. C. Teori organisasi modern. Teori modern melihat semua unsur sebagai satu kesatuan. Teori modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan erat dengan lingkungan yang stabil. Teori modern biasa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen umum yang memadukan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Ini dilakukan dengan memandang organisasi sebagai suatu proses dinamis yang terjadi dengan dalam hal-hal yang umum dikendalikan oleh struktur. Teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sangat kompleks, dinamis, multi-level, multidimensional, multivariabel, dan probabilistik. Tujuan dari perilaku organisasi: 1. Memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. 2. Meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi, mengendalikan perilaku. Terima kasih. Itu presentasi kelompok kami, kelompok 2. Apabila kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.